Assalamualaikum guys, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan wifi tetangga masih aman untuk kalian curi. Kali ini saya akan merekomendasikan film yang berjudul Palasi, di mana film ini disutradarai oleh Deddy Mercy, bergenre horor, dan film ini berasal dari kisah nyata. Di mana film ini berawal dari fitnah warga terhadap seorang ibu yang baru saja melahirkan, dan si nenek berhasil membawa cucu ke salah satu rumah orang kaya. Apakah si anak membawa dampak kepada keluarga tersebut? Yuk saksikan videonya. Film dibuka dengan pengertian plastik. Plastik adalah ilmu hitam untuk panjang umur. Pemilik ilmu plastik melepaskan kepalanya dan melayang untuk memangsa bayi dalam kandungan. Ilmu plastik dapat dipelajari atau diturunkan. Pada malam harinya, warga perempuan disuruh masuk ke rumahnya, sedangkan yang laki-laki berkumpul di rumah tua adat, entah apa yang sedang dikusikannya. Pada hari tersebut, terdapatlah seorang perempuan sedang melahirkan dengan ibunya. Ibunya ini kita sebut saja sebagai Mak Iten. Setelah anak itu lahir, Mak Iten langsung memakan hari-hari si bayi. Kemudian warga bergegas mendatangi rumah si perempuan yang melahirkan tadi, tapi Mak Iten berhasil membawa cucunya yang pergi. Entah apa masalahnya, tiba-tiba warga langsung masuk saja dan ngamuk-ngamuk nggak jelas. Kemudian warga tersebut membakar perempuan itu, tapi disaksikan oleh Mak Iten. Tetapi Mak Iten tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan anaknya itu dibakar hidup-hidup dan membuat perempuan itu muntah seketika. Kemudian Mak Iten berusaha untuk menitipkan cucunya kepada orang yang lagi nongkrong, tetapi malah ditolak. Dan Mak Iten juga menanyakan kepada orang yang sedang pacaran, tapi juga hasilnya sama. Kemudian Mak Iten meletakkan bayinya di tempat rumah orang kaya, barulah film dimulai. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan share ke teman-teman kalian semua ya. Karena subscribe itu gratis, tolong di subscribe teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. 7 tahun pun berlalu. Bayi tersebut sudah menjadi anak-anak, dan kita beri nama Eva. Dan ayah angkatnya disebut Pak Rizal. Entah apa sebabnya, asisten rumah tangganya minta berhenti tanpa sebab. Dan anehnya, semua asisten rumah tangga Pak Rizal tidak betah tinggal di sana. Eva sekolah diantar ibunya. Akibatnya, ia dibully teman-temannya. Teman-temannya kita beri nama Bom-Bom. Kemudian Eva nangis di kamar mandi. Tiba-tiba lampu dimatikan oleh si Bom-Bom. Dasar Bom-Bom melaknat. Kemudian Mak Iten datang menjadi asisten rumah tangga Pak Rizal. Eva kelihatan senang dengan asisten baru ibunya. Pada malam harinya, istri Pak Rizal sedang teleponan dengan dirinya. Tetapi Mak Iten malah mendatangi Eva. Entah apa yang dibicarakan. Kemudian istri Pak Rizal memberitahukan bahwa dia sedang hamil dan membuat Pak Rizal sangat bahagia. Tetapi percakapan itu ditip oleh Mak Iten. Pada jam 12 pas, Mak Iten beraksi. Kemudian kita diperlihatkan 2 satpam yang sedang ngeronda. Kemudian ia ketemu seorang ibu yang sedang hamil. Ibu hamil tersebut lagi buang hajat di kali. Tetapi si Jupri malah ngintip. Tiba-tiba membuat si Jupri pingsan hingga keesokan harinya. Kemudian dia dibantu oleh temannya tapi tidak berhasil. Keesokan harinya ada perempuan hamil. Kemudian Mak Iten menemuinya dan mengecek janinnya. Tetapi Mak Iten malah bilang hati-hati kepada ibu tersebut dan membuat ibu tersebut ketakutan. Keesokan harinya Eva lagi dibully si Bom-Bom. Eva tersenyum dan memancing si Bom-Bom ke gudang. Tiba-tiba akibatnya si Bom-Bom pingsan karena melihat kuyang. Perempuan yang hamil tadi ingin melahirkan. Kemudian suaminya diminta untuk menemui bidan terdekat. Tetapi kuyang datang dan memakan janin ibu tersebut dan membuat ibu tersebut modar seketika. Setelah Mak Iten beraksi, kemudian Mak Iten langsung memasak janin tersebut. Eva nggak mau makan kalau disuapi ibunya. Tetapi ketika Mak Iten nyopin, Eva langsung nurut saja. Keesokan harinya,
Supri dan temannya lagi main lahir-lahiran. Pada malam harinya, istri Pak Rizal lagi tidur. Tiba-tiba dia cuma mimpi. Kemudian istri Pak Rizal mencari berita tentang Palasi. Setelah itu mereka makan bersama-sama. Tetapi Eva malah gak mau makan, yang hasilnya membuat istri Pak Rizal marah. Pada jam 12 pas, Maiten pun beraksi. Setelah lama berputar-putar, target pun ditemukan oleh Maiten, sehingga membuat orang tersebut tewas seketika. Setelah memakan janin orang tersebut, kebetulan pada malam itu ada kepala adat. Ketika Eva tidur, didatangi oleh mamanya. Kemudian si mama melihat gambaran-gambaran yang telah dibuat Eva. Setibanya di rumah, Maiten menyimpan hasil buruannya. Pada keesok harinya, mama Eva menemui si Bom-Bom untuk menanyakan kabarnya. Tapi si Bom-Bom malah mengusirnya. Tapi ibu si Bom-Bom memberikan tahu kalau dia melihat kepala terbang. Pada siang harinya, ketua adat menemui Pak Rizal untuk mengetahui kalau keluarganya dalam bahaya. Kemudian Pak Rizal memberitahukan informasi tadi kepada istrinya. Tapi ketika istrinya naik tangga, si Elva malah menjatuhkan bola kecil hingga membuat mamanya kritis di rumah sakit. Pada malam itu, kepala adat lagi-lagi menemui Pak Rizal, tetapi malah dibantu oleh Pak Rizal. Kemudian kepada adat itu pulang dan melihat seekor burung gagak. Dan tiba-tiba Pak Kepala Desa terbakar dan pelakunya adalah Maiten. Keesokan malamnya, Maiten memandikan Eva dengan bunga kembang supaya Eva dapat mewariskan ilmu keturunan keluarganya. Keesokan paginya, Eva diberi kue ulang tahun oleh papanya. Tapi papanya Eva nggak bisa merayakan pada malam nanti. Dan pada malam hari, petugas distributor menelpon istri Pak Rizal untuk memberitahukan bahwasanya dia belum mengirim siapa-siapa untuk jadi asisten rumah tangga Pak Rizal, dan membuat istri Pak Rizal kaget. Pada jam 12 pas, lagi-lagi Maiten beraksi, tetapi berhasil diketahui oleh istri Pak Rizal bahwa Maiten adalah seorang Palasi alias kuyang. Yang anehnya, si mama bukan melarikan diri, tetapi malah mencari Eva. Kemudian ia memberitahukan kepada suaminya bahwa Maiten itu adalah seorang Palasi. Setelah memberitahu, kemudian suami si mama bergegas untuk pulang. Setelah si mama memberitahu suaminya, si mama malah mengajak lari anaknya dan bersembunyi di balik tangga. Beberapa lama kemudian, tibalah Pak Rizal ke rumahnya. Kemudian Maiten menemui Pak Rizal. Kemudian Maiten langsung berubah menjadi Palasi dan menyerang Pak Rizal seketika hingga membuat Pak Rizal kewalahan. Tetapi Pak Rizal enggak putus asa, sehingga Pak Rizal pun bisa menang melawan Maiten tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Maiten, kemudian Pak Rizal langsung ingin membunuh si Eva. Kemudian Eva berhasil bersembunyi di kolong tempat tidur. Ketika Pak Rizal tengah lengah, si Eva berhasil menusuk pensil di dadanya Pak Rizal hingga membuat Pak Rizal ketakutan. Kemudian Eva langsung menemui mamanya dan ia kabur bersama-sama. Tetapi dikejar oleh Pak Rizal untuk membunuh Eva, tapi malah ditolong oleh mamanya hingga menjadi perebutan, hingga membuat Pak Rizal jatuh dan tewas seketika. Tepat malam itu, Eva berubah menjadi Palasi dan memakan janin ibunya sendiri. Karma kali ya. Setelah Eva memakan janin ibunya, ia mengambil kacamata Pak Rizal dan meletakkan di dada Pak Rizal dan berbicara kalau ingin mau sukses harus jadi keluarganya dia dulu. Ini terakhir, semua tunduk pada si Eva dan mama Eva pun menjadi gila. Kemudian Eva diantarkan naik mobil dan film pun berakhir. Ending yang sangat membaguskan. Di kali ini dapat kita saksikan bahwasanya kita harus memilih dalam pengambilan anak, terutama tidak asal-asalan, karena pada dasarnya anak tersebut belum tentu baik
dan akan berdampak pada keluarga kita tersebut. Dan yang lebih pentingnya itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share video. Semoga bermanfaat dan see you again.